Hikayat Panji Kuda Semirang bermula dari 4 bersaudara yang menjadi raja di Kahuripan, Daha, Gegelang, dan Singasari di tanah Jawa. Raja Daha dan Ratu Daha. Raja Daha memiliki 2 orang putri, Chandrakirana yang baik hati dan lemah lembut, serta Galuh Ajeng yang senantiasa iri terhadap kakak tirinya. Di suatu hari, Raden Inu Kertapati bertunangan dengan Galuh Chandrakirana di depan hadapan para permai dan majelis. Galuh Chandrakirana, pada hari ini kita akan bertukar cincin, tanda pertunangan. Apakah engkau mau menerimaku sebagai calon pendampingmu? Ya, wahai Raden Inu Kertapati, aku mau menerimamu sebagai calon pendampingku. Dengan bermula dari pertukaran cincin, tanda pertunangan ini. Setelah acara selesai, pada hari itu Galuh Ajeng tidak menghadiri pertunangan Chandrakirana, dan di hari selanjutnya Galuh Ajeng mendapat kabar bahwa Galuh Chandrakirana telah bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Mengapa engkau tidak menghadiri pesta pertunanganku, wahai Galuh Ajeng? Dan seandainya kau tahu bahwa saat itu aku berharap kau hadir, dan alangkah senangnya hatiku di saat Raden Inu melamarku. Ya, saat itu aku tidak bisa hadir karena aku tak sanggup di saat kau telah bertunangan dengan kekasih hatiku, wahai Chandrakirana. Maafkan aku, saudariku, tetapi aku sangat menginginkan dia. Andai kau memberitahuku tentang rasa sakit hatimu sebelum pertunangan itu terjadi, mungkin aku akan mengalah demimu. Di saat itulah Galuh Ajeng melihat Galuh Chandrakirana kegirangan. Menangislah Galuh Ajeng tiada henti dan meninggalkan Galuh Chandrakirana. Begitu senangnya kau anakku bertunangan dengan orang pujaanmu. Ya wahai ratu, dengan sangat hatiku senang ini. Aku tak menyangka dia mau bertunangan denganku. Aku turut senang mendengar kabar ini, anakku. Galuh Ajeng masih menangis, semakin hari semakin bertambah. Dan Padukaliku merasa tidak tega melihat anaknya yang menangis dengan mata balut melihat bekas menangis. Dan sakitlah hatinya melihat perihal itu. Ada apa, Galuh Ajeng? Apa yang membuatmu menangis tiada henti seperti ini? Wahai Padukaliku, hatiku sangat sakit melihat Chandrakirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Sudahlah anakku, kau tak pantas menangis seperti ini. Aku berjanji akan membalaskan luka hatimu ini. Setelah Padukaliku melihat anaknya yang selalu menangis,
Padukaliku pun menghadap ke bawah duli sang Baginda Nata. Padukaliku lalu berdiri berderet dengan Mahadewi di depan sang Nata. Galuh Chandra Kirana yang pada saat itu berdiri jauh, tanda menghormati ibunya. Galuh Chandra Kirana, mengapa engkau jauh di sana dan tidak berdiri dengan ratu? Tak mengapa ayahanda, aku berada di sini jauh dengan semuanya untuk bertanda menghormati sang ratu. Sungguh taklim dan sopannya dirimu anakku, kalau begitu maumu akan kumaklumi. Selepas itu, Baginda Sang Nata memanggil Chandra Kirana untuk bersantap bersama. Galuh Chandra Kirana, kemarilah kau. Mari kita makan bersama dengan Baginda Ratu. Terima kasih Baginda, aku teramat senang atas tawaranmu. Karena melihat hal itu, Galuh Ajeng dan Padukaliku bertambahlah sakit hatinya terhadap Galuh Chandra Kirana. Wahai Padukaliku, apa yang harus kita lakukan? Apa aku hanya bisa melihat itu rela? Bantulah aku, Ibu. Ini sungguh tidak adil bagiku. Ada satu hal yang ingin ku perbuat kepada Chandra Kirana dan Sang Ratu. Tapi, apakah semua itu akan berjalan dengan lancar? Apa itu, Ibu? Tak ada yang tak bisa jika kita belum mencobanya. Aku sudah tak sabar ingin menyingkirkannya, wahai Padukaliku. Lihat saja nanti wahai anakku, apa yang akan aku perbuat kepada mereka. Setelah selesai santap, kembalilah masing-masing mereka dengan diiringi oleh dayang-dayangnya. Setelah semua kembali, Padukaliku pun melancarkan rencananya dengan membuat tapai dibubuhi racun. Pada hari inilah, Permaisuri dan Chandra Kirana itu akan mati. Dan hanya aku dan anakku Galuh Ajenglah yang akan menggantikannya. Dayang-dayang itu pergilah membawa persembahan yang ditaruh di dalam boker emas yang sama majelis dan permai itu. Dayang-dayang itu berjalan kembali menuju istana permaisuri, lalu dipersembahkannya dengan sifat yang manis seraya bersembah. Inilah persembahan Padukaliku, yang tiada dengan sepertinya yang diiringi dengan sembah sujud. Jikalau Chandra Kirana juga memakan itu, akan aku jadikan anakku tunangan Raden Inu Kertapati. Dan aku akan menduduki negeri Daha dan Kahuripan ini. Dan tiada pada hari itu, juga mereka akan mati. Setelah melancarkan niat itu dan mereka berhasil untuk melumpuhkan Chandra Kirana dan permaisuri dari negeri Daha dan Kahuripan ini, seluruh penduduk negeri itu pun turut berduka dengan meninggalnya permaisuri dan Chandra Kirana. Dan negeri ini akan diduduki oleh Padukaliku dan anaknya Galuh Ajeng sebagai penggantinya. Sungguh senangnya hatiku, wahai Galuh Ajeng.
Akhirnya kita dapat menguasai negeri ini sekarang dan seterusnya. Ya, wahai ibunda, hatiku pun senang melihat Chandra Kirana telah tiada. Dan Raden Inukertapati pun akan menjadi milikku seorang. Setelah beberapa bulan Padukaliku dan Galuh Ajeng menduduki negeri Daha dan Kahuripan, Galuh Ajeng pun bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Dengan sangat terpaksa dan sang raja hanya bisa menyaksikan semua tanpa berkata sepatah kata pun. Pada hakikatnya, ada banyak versi pada cerita Panji Kuda Sumirang ini. Tetapi pada intinya, hikayat ini menyampaikan beberapa pesan moral penting seperti ketabahan dalam menghadapi cobaan, kesetiaan kepada kebenaran, serta kekuatan seorang perempuan dalam menghadapi penderitaan. Pesan lainnya adalah pentingnya keadilan dan keberanian dalam memperjuangkan hak serta kebenaran.